ke-91, ciuman membawa berkah. Tag, 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 tag. Rasanya jantungnya tak bisa normal. Ya gak gini juga sih. Sepertinya baby ini saking kelamaan gak tersentuh, dan kini berdekatan dengan Hamad. Jadinya jantungnya agak over lebay sejak tadi. Posisinya yang terlalu dekat dan menurutnya intimate. Padahal ini adalah hal yang biasa aja sejak awal pernikahannya dulu. Berbaring dengan kepala baby bersandar di lengan Hamad. Ini juga adalah posisi paling PW mereka kalau lagi berduaan. Di atas kasur dan berduaan seperti ini. Sudah wajar aja dari dulu. Tapi kini, karena sudah lama palingan ya, jadinya baby yang overreaction. Sejak tadi Hamad bercerita. Dan baby gak fokus dengarkan. Apalagi jawab. Gak connect braces dia dibuatnya. Terus, aku ingat jelas hampir setiap maghrib rasanya rumah yang kami tempati itu dikelilingi angin topan. Angin yang berputar dan besar. Rasanya kami ini akan hanyut dalam lingkaran angin itu. Mau ke bawah angin besar. Iya. Kok iya sih, Beb? Baby merasakan kepala Hamad berputar. Tadinya kepala pria itu yang menghadap ke atap. Berubah jadi ke arahnya. Malah mereka dekat banget pula. Kenapa? Apa? Bahas apa? Tanyanya kelabakan. Lah kenapa kepalanya bisa ngahang begini sih? Kamu gak dengerin dari tadi. Terus kamu ngangguk-ngangguk kenapa tadi? Tanyanya kini dengan kepala lebih dekat lagi. Jangan gitu, Mas. Karena mata baby kini hanya tertuju pada bibirnya Hamad. Ia Jeti berasa pengen disosor. Jadinya ia seolah bilang, Mas, jangan sosor aku please. Jangan, aku tak sanggup. Iya. Padahal mah, Hamad gak niatan mau nyosor sama sekali. Hanya mendekatkan wajahnya saja. Karena dia mengerjap cepat karena kelakuan baby yang berlebihan itu. Mungkin di pikirannya adalah, kenapa juga nih anak? Kamu kenapa sih, Beb? Kok aneh banget? Tanyanya heran. Apa? Enggak. Enggak maksudnya. Apa tadi kamu bicara apa? Lagi fokus baby berpindah dari mata Hamad ke bibirnya. Terus begitu membuat ia lebih salah tingkah. Lah, bagaimana gak salah tingkah? Wong ini dekat banget jaraknya. Gitu. Untungnya Hamad kembali berbalik dan posisinya kini menghadap ke arah atap lagi. Untung aja. Tadi. Sampai mana? Ya. Sampai angin itu. Lah kamu, Mas. Waktu itu sendirian apa? Tanya baby kini sudah mulai mudeng. Lah kalau gak mudeng bisa kena sosorkan enak. Bahaya maksudnya. Aku. Berdua sebenarnya. Tapi ya mungkin aku yang dituju. Aku yang ditarget. Jadi aku yang kena terus. Seperti dadaku kena angin besar terus. Modelan masuk angin tapi di dada doang. Itu awalnya nyelekit bench sakitnya, Beb. Aku tahan. Ya aku terusin aja amalanku. Baca wirid. Istighfar, ayat kursi. Bibir ini gak pernah berhenti dari baca-baca. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Aku terus begitu. Aku ingat jelas. Pada akhirnya semua minta baca di waktu bersamaan, di rumah berbeda, menghadap ke kiblat. Minta bersama, baca-baca bersama, dan saat itu juga, kehancuran dukun itu. Untungnya semua warga yang mau tobat sudah diamankan, dan warga yang gak mau tobat bersama si dukun itu. Semuanya hancur barengan. Rumah dukun itu kebakar. Seperti disambar petir. Nah, si dukunnya itu sempat kabur. Dan aku dikasih tahu tubuhnya dimakan lalu sisanya dibawa kabur binatang buas. Sementara warga lainnya terbakar hidup-hidup di dalam rumah itu. Ya Allah. Kenapa sih mereka itu gak mau tobat, Mas? Apa sih gunanya? Manfaatnya apaan situ dukun? Kalau kaya, mereka rumahnya sederhana semua. Apa? Kekuasaan. Mereka ada di desa. Kenapa? Kok aku gak habis pikir? Mereka mau mengorbankan semuanya. Agamanya, anaknya sendiri dipakai buat ritual. Kan itu gak masuk akal. Semua orang tua mau anaknya terjaga kehormatannya. Tapi kenapa malah? Astagfirullah. Desah baby panjang. Jadi dia yang nyerocos.
Ya mereka itu otaknya sudah dirasuk sama setan Beb. Mereka tak lagi berpikir dengan cara kita sendiri. Mereka sendiri yang jadi setannya. Karena bisikan buruk dari para jin kafir mereka ikuti. Dan mereka sendiri yang jadi setan. Setan itu kan kata sifat syaiton. Jadi gak hanya jin aja yang jadi setan. Manusia yang sifatnya semodel mereka namanya setan juga. Kalau orang dulu bilang kewan, maksudnya manusia yang sifatnya seperti hewan. Tak terkontrol, sakare PDW. Gak tahu benar salah. Ya itu. Serem ya mas ya. Ya Allah, semoga kita semua dilindungi. Amin. Amin. Semoga kita, semua saudara, keluarga kita, anak keturunan kita selamat di jalannya Allah. Dijauhkan dari pengaruh yang tak baik. Amin. Amin. Baby berucap pelan. Pakai bawa-bawa anak soalnya. Dia takut akan ada proses pembuatan anak sebentar lagi. Dia kan masih malu. Terus? Bagaimana bisa kamu tiba-tiba pingsan katanya? Terus linglung. Lupa semuanya. Tanya Baby. Ini intinya. Bagaimana bisa? Dia yang sudah berhasil dengan misinya malah berkondisi seperti itu. Ya aku tak tahu Beb. Mungkin dari serangannya yang terakhir. Atau semua serangan di dadaku itu. Sejak saat pertama angin itu masuk ke dalam dadaku. Aku selalu berpikir buruk aja. Aku pukul dadaku sambil baca istighfar. Lalu hilang. Terus seperti itu. Seperti setan sedang menarget aku. Pernah satu hari. Aku merasakan setelah di dada itu sakit. Aku bisa mendengar di dalam hatiku sendiri berucap, ada suaranya Allah. 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 Dan aku tahu, hanya orang tertentu yang bisa seperti itu. Aku belum sampai. Jauh sekali dari level itu. Aku pukul dadaku dengan istighfar, lalu suara itu hilang. Lah, mas. Kan itu hal baik. Kenapa kamu? Beb. Ia mengembuskan napasnya panjang. Menoleh ke arah Baby. Dan ini membuat napasnya yang hangat dan harum itu terkena wajah Baby. Bikin dia semriwing gak konsen lagi. Beb, itu bisa buat aku merasa sombong. Merasa hebat. Aku akan mikir, wah, aku sudah jadi orang alim nih. Dengan hatiku bisa bicara sendiri, sementara aku tahu, aku tak ada di level itu. Itu bisikan setan dan tipu dayanya agar aku merasa sombong. Makanya, aku begitu. Baby mengangguk. Bisa juga si setan berbuat begitu ya? Maksudnya, itu kan di luar nalar benar. Dan, Baby gak pernah kepikiran aja berbuat seperti itu. Jadi, ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke kamu. Ini hal remeh, tapi tetap aja membuat pertanyaan besar di dalam kepalaku. Apa mas? Tanya Baby. Kini sudah mulai terbiasa dengan wajahnya yang super dekat. Ia menghadap ke arahnya kini. Dan wajah mereka tatap-tatapan dalam jarak dekat sekali. Walau sesekali lirikan Baby tertuju pada bibir yang masih saja tebal dan menggoda itu. Ia jadi mengingat kembali momen saat bibir mereka berdua bersentuhan dan sengatan listrik aliran kecil yang menyengatnya saat perpaduan itu terjadi. Bah, gitu. Sengatan yang membuat sekujur tubuhnya seperti nyala. Tersengat tapi enak-enak gimana gitu. Bah, kenapa? Kenapa hanya kamu dan Dijah? Yang membuat aku bingung. Kenapa dan ada apa dengan kalian berdua yang membuat aku bingung? Kenapa kalian berdua yang paling sulit aku kenali? Aku berpikiran buruk mengani kalian terus. Ada apa dengan kalian? Sama. Kenapa dengan aku? Terus Dijah. Salah apa kami sama kamu mas? Apa ada kejadian luar biasa yang terjadi? Yang mungkin membuat aku gak suka sama kalian? Baby menggeleng. Apa ya? Perasaan aku dan Dijah senakal-nakalnya gak akan buat kamu benci. Kami itu bandelnya ya biji aja. Gak langsung menyimpang gitu. Oh, apa ya? Gumamnya. Dan kini ia menggigit bibir bawahnya. Kali ini Baby sudah tak bisa menahannya lagi. Matanya langsung tertuju pada bibir itu. Bibir bawahnya yang begitu menggoda dan bisa-bisanya dia menggigitnya di saat seperti ini di momen ini. Di jarak sedekat ini. Kamu akan jadi makhluk paling bodoh di dunia ini. Kalau kamu gak cium dia detik ini. Dia itu suami kamu. Teriak si domba nakal yang tiba-tiba muncul lagi di kepala Baby. Klek.
Bener juga tuh si domba. Hamad adalah suaminya. Haknya untuk dapat ciuman itu. Lagian, sekarang udah 2023. Emansipasi. Dan kalau perempuan gak gercep duluan, bisa diimbat orang. Ini mangsa menggiurkan. Kok mangsa sih? Suami. Bisa disenggol orang nanti suaminya. Nyesel yang ada di ujung. Mas. Ucap baby pelan. Suaranya sudah sangat rendah. Dan matanya meredup. Hamad melepas gigitan di bibirnya. Ini dia. Ini momennya. Sekarang. Teriak si domba kini seperti seorang komandan dalam peperangan. Peperangan antara baby dan melawan kemunafikannya sendiri. Baby seperti tertrigger. Atau mungkin ia yang terlalu lemah dan lepas kendali. Ia menggerakkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke wajah Hamadnya dan menempelkan bibirnya ke bibir menggiurkan itu. Hanya sebuah ciuman ringan yang lembut. Cuk. Lalu baby langsung berdiri, ia sok meregangkan tubuhnya. Model orang peregangan tubuh. Olahraga. Aneh banget gak sih? Dia celingukan. Ini gak ada bawang buat dikupas apa ya? Biar belagak ngupas bawang dan mau masak gitu. Atau, apa gak ada cucian yang mau dicuci apa? Dia harus ada kerjaan biar gak terlalu canggung. Ia baru saja mau berjalan ke ruang tamu mencari kerjaan, tapi tangannya ditarik saat ia mau melangkah. Baby dibuat berbalik dan menghadap Hamad yang sedang duduk. Senyumnya lebar sekali. Sangat lebar. Terima kasih. Sepertinya aku sudah jatuh cinta lagi sama kamu. Terlepas aku ingat atau tidak kisah kita di masa lalu. Sepertinya, aku kini sangat yakin dan bisa bilang kalau aku jatuh cinta dengan kamu. Hanya karena ciuman itu. Gitu doang. Lah, kamu itu kalau dicium langsung jatuh cinta gitu? Tanya baby tiba-tiba ngegas. Yang diajak bicara hanya tersenyum menggoda. Ciuman kamu yang buat aku jatuh cinta. Tapi dipikir lagi. Aku hanya cium perempuan kamu doang deh kayaknya, Beb. Jetty. Baby menutup wajahnya. Malu sendiri. Kenapa sih dia pakai nyosor segala? Kini tangan Hamad memegang pinggang baby di kedua sisinya. Ising. I love you twice. Hiya. Si domba nakal akhirnya bersorak girang, lalu ia bisa-bisanya menari perut dan menggoyangkan bokongnya dengan girang. Sisi nakal baby kini menang. Ia akhirnya terkekeh pelan. Kenapa, Beb? Ia menggeleng, masih tersenyum kecil. Apa namanya itu adalah sebuah ciuman membawa berkah.